Luqman, kalau kamu mau cari keadilan, mati dulu. Karena yang adil cuma Allah. Orang-orang yang hari ini suka jelekkan orang, suka caci maki orang, sadar tak ucapanmu kembali pada dirimu? Maksud saya bilang ke gini ke abang kakak, wala tuti'il kafirina wal munafikina wada' adahum. Da' itu artinya tinggalkan. Istilah Jawanya tuh ngalah, terus ngalih, pindah. Pindah tuh bahasanya hijrah, ganti kawan. Abang kakak ngapain bertahan lama-lama di situ? Nggak usah caci maki kondisi sekitar itu. Kau tinggal check out, bilang aja maaf saya pamit ada urusan. Udah keluar. Sudah baikan tapi tidak balikan. Coba diulang. Sudah baikan, jalan masing-masing aja, cukup. Apa kabar? Baik. Sehat kak? Sehat. Tapi untuk rapat dekat sepertinya belum dulu untuk saat ini. Karena kadang-kadang kita ini yang masih lemah ketularan. Kita tidak pengen ngomongkan orang, udah niat. Wala tuti'il kafirina wal munafikin wada' adahum. Konsekuensi meninggalkan adza yu'zi itu bentuknya bisa kata-kata yang tidak enak. Kalau disakiti harus gimana Ustaz? Gak boleh doakan dia dapat balasan dari Allah. Allah tuh mendengar. Allah tahu mana yang hak. Oh, Allah tuh mau kasih saya jalan pintas untuk nebus dosa di masa lalu. Paling enak tuh begitu. Itu kalimat Imam Syafi'i. Wada'adhahum itu pilihan kita mengakak. Tinggalkan. Kalau ngerasa memang circle itu tidak bikin kita bertumbuh, tidak bikin kita tambah baik, tidak bikin kita dekat sama Allah, tidak bikin kita ingat sama Allah, tinggalkan. Abang kakak punya pilihan. You have your own right. Mereka punya hak untuk bicara. Kau pun punya hak untuk tidak mendengarkan. Kati dia. Emang mulutnya tidak sekolah. SE si cangkem elek. Memang mulutnya ditakdirkan Allah jelek terus. Jangankan ini, Allah pun caci makinya. Kau udah tahu lingkungan tidak kondusif, circle toxic, kawan main judi, satu suka riba, yang satu selingkuh bezina, status istri orang, satu lagi selingkuhannya suami orang, bercinta sama teman sekantor, bilangnya perjalanan dinas, rupa bekepet kawan. Kau tahu dan kau diam jak. Dosa, ngapa tidak diingatkan? Udah saya ingatkan ayaman tapi tidak mempan. Nah, kau udah selamat, tapi kalau kau tak pernah mengingatkan, kau nanggung dosanya. Maka itu wada' adahum. Apa perintah Qur'annya? Wada' adahum. Buat abang kakak yang ngerasa capek sama kehidupan ini, cobalah lihat orang yang di bawah gitu. Jangan kebanyakan scroll TikTok, jangan kebanyakan scroll Instagram. Matilah kau, udahlah tak berduit, malas. Nengoknya ke atas terus. Nengok orang lebih kaya, lebih sukses, mati, mampus. Bukan mati kita mampus. Mampus hatimu, mampus pikiranmu. Turun ke bawah, tengok orang yang tunanetra, tengok orang yang lebih susah, tengok orang yang tidak bisa makan. Turun ke lapangan, udah saya bahas semua kan, syahidan. Kau capek-capek masih bisa ngetik, masih punya tangan. Tuh yang itu tak punya tangan. Kau bilang capek-capek masih bisa ngelihat. Kalau kau letih kau jual lah ginjal kau tuh. 1,5 M ginjal tuh second. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Ma makna wakil. Jadi jangan kotori tanganmu dengan balas caci maki. Jangan kotori tanganmu dengan ngebalas chat-chat yang tidak benar begitu. Kalau kau balas, kau dengan dia sama-sama jelek, sama-sama hantu, sama-sama setan. Apa? Coba ulang. Sama-sama jelek, sama-sama hantu, sama-sama setan. Jangan dibalas, beda kelas. Coba ulang. Dia jelek, kita balas lagi jelek, bahkan lebih jelek lagi. Berarti kan kita dengan dia sama-sama hantu. Kalau orang baik udah belajar di SMK, belajar Quran, enggak gitu. Qurannya bilang idfa billati hiya ahsan. Kan tadi rumusnya udah saya kasih tahu. Mulut lawan enggak bisa ditahan. Wa kafa billahi wakila ini jadi penyemangat kita, biarlah Allah yang balas. Kan Allah Maha membalas. Enggak belajar Asmaul Husna ke? Belajarlah. Dan tahu enggak kalau Allah yang balas? Lebih kejam enggak kalau Allah yang balas? Dan tidak perlu juga kita tuh doa-doakan yang jelek-jelek itu. Rugi, benar rugi. Wahai Muhammad, kata Allah, jangan sampai ucapan mereka membuat engkau bersedih hati. Bisa enggak ya abang kakak ya? Ini latihan ya. Bisa enggak kalau ada orang caci maki kita, kita bilang alhamdulillah. Jangan sampai wahai Muhammad kata-kata mereka membuat engkau bersedih. Abang kakak, daripada mikirkan mulut orang, kenapa enggak kita fokus jadikan diri kita sebagai berlian, sebagai diamond, fokus nge-upgrade diri, betulkan kualitas, cara senyum kita, cara public speaking kita, cara berpikir kita, wawasan kita, upgrade asah pedang.
Muka tuh nanti glowing dengan sendirinya ketika kau perbaiki mindsetmu, cara berpikirmu, cara makanmu, cara senyummu, cara jalanmu. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin faidha huwa khasimun mubin. Diciptakan Allah dari nutfah, dari setetes mani. Ada yang tercipta dari setetes air tebu di sini. Faidha huwa khasimun mubin. Ternyata yang setetes mani itu kata Allah menjadi musuh yang nyata. Wa daraba lana mathalau wa nasiya khalqah. Orang yang suka jelekkan orang lain, orang yang suka caci maki orang lain, orang yang suka ngomong jelek tentang orang, fitnah ke apa ke namanya, itu pasti nasiya khalqah. Kalau udah duduk, kan ada waktu terbaik tuh antara azan dan iqamah. Istighfar. Ketika masjid sudah tarhim, as-salatu wassalamu alaik. Nah, itu kesempatan tuh untuk istighfar. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Duduk di atas sejadah tuh tunduk gitu, ya Allah kecil aku ya Allah, banyak dosaku ya Allah, ampun. Maka kalau orang caci maki sikit tuh, maka saya rasa tak seberapa caci maki kau dibanding dosaku. Kenapa orang sakit hati ketika dicaci maki, Pak? Karena merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih. Jadi orang itu sakit hati ya Bang Kakak, dicaci maki itu karena merasa suci. Sakit hati karena merasa suci. Jadi risih karena merasa bersih. Ingat-ingat siapa yang bantu kita, ingat-ingat siapa yang pernah nolong kita, ingat-ingat siapa yang pernah membersamai kita di awal, ingat siapa orang yang nolong kita saat sedang susah. Itu cukup sebenarnya untuk membuat kau jadi pribadi yang tahu diri. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai bersyukur sama manusia, tak pandai berterima kasih sama manusia, tak pandai terima kasih sama Allah. Ingat-ingatlah kebaikan orang. Kau kalau mau berkelahi, ingat aja keburukan orang, pasti berkelahi. Tapi kalau kau mau jadi orang baik, ingat kebaikan orang. Cukup. 2 ingat, 2 lupakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. 2 ingat, 2 lupakan. Coba bilang, 2 ingat, 2 lupakan. Pandai-pandailah bersyukur. Orang yang nolong kau tuh tak pernah ngungkit-ngungkit, karena urusannya bukan diminta balas sama kau. Kaulah tahu diri, paham? Orang yang ngasih tuh tak pernah ngungkit-ngungkit, tak berharap dia kau berterima kasih, kau harus jilat dia, tak perlu. Dia bukan es krim, tak perlu dijilat. Orang yang ngasih kau tak perlu minta-minta, tak perlu kau mention. Dia udah punya standar sendiri, minta dibalasnya sama Allah. Tapi kita nih aja pribadi, tahu diri. Yuk, ingat-ingat kebaikan, ingat-ingat keburukan. 2 lupakan. Apa yang dilupakan? Lupakan kebaikan kita. Apa yang harus dilupakan? Lupakan kebaikan kita sama lupakan keburukan orang lain. Apa motivasinya Yaman kalau kita berusaha untuk melupakan keburukan orang lain? Qalbun salim, hati bersih dari dendam, hati bersih dari hasad, hati bersih dari dongkol, dendam, iri, dengki, dah bersih. Namanya qalbun salim. Qalbun salim lah yang bisa berjumpa sama Allah. Jadi qalbun salim ini Abang Kakak, satu-satunya syarat mutlak untuk bisa ketemu sama Allah. Orang jahat itu kan di neraka dibalas Allah. Memang dunia ini tidak adil Abang Kakak. Dunia tidak adil. Luqman, kalau kamu mau cari keadilan, mati dulu. Karena yang adil cuma Allah. Dunia ini tidak adil Abang Kakak. Tidak adil. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Qalbun salim ini Abang Kakak, Masya Allah, tabarakallah. Maka saya tulis di akhir, lupakan kebaikan kita sama orang lain. Tidak usah kita ungkit-ungkit, nanti angus. Udahlah receh sedekah kita tuh cuma 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta. Infak sodako yang kita kasih itu pun itu kewajiban kita sebagai hamba, betul tak? Allah perlu ke sedekah kita tuh? Kita sedekah 500 juta, 1 miliar. Allah perlu ke duit itu? Demi Allah Allah tidak perlu duit itu. Tidak usah kita ungkit-ungkit, tidak usah kita sebut-sebut, tidak usah kita mention-mention. Biarkan, lakukan, lupakan kebaikan kita. Satu lagi yang harus dilupakan, kejahatan orang sama kita. Supaya kolbun kita salim. Kolbun salim lah bisa ketemu sama Allah. Kau udahlah miskin, tak berduit, busuk hati. Ayo Abang Kakak, kalau kita tidak punya duit banyak, tidak punya amal soleh yang banyak, milikilah maaf yang banyak. Afina anin nas, maafkan. Biar nanti dia dibalas sama Allah. Kan kita masih punya Tuhan. Ayo ikut saya, jangan dibalas. Beda kelas. Jangan mikirkan omongan orang yang kalau dia ngomong tidak pakai mikir. Yuk, 2 ingat, 2 lupakan. Ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Lupakan kebaikan kita, lupakan keburukan orang lain. Kenapa harus melupakan keburukan orang? Supaya kita punya kolbun salim. Apa itu kolbun salim? Hati yang bersih.
Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah, bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.